Sidang perkara pembunuhan, penganiayaan, dan pembakaran di halaman tempat hiburan malam Double O akan kembali digelar pada Kamis 28 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Sorong dengan terdakwa masing-masing Haspin Welemuli alias Hashim, Iken Reno, Andre Arianto Futubun, Nawawi Bugis alias Ojan, Fredek Musa Hulkiawar, dan Hasan Renwarin. Keenam pelaku pembakaran kendaraan di depan Double O tersebut dijerat beberapa pasal pidana seperti pasal 187 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 170 ayat 1 KUHP. Hukuman terberat bagi para terdakwa adalah sebagaimana tercantum Undang-Undang Darurat, yaitu kurungan penjara selama 10 tahun. Atas nama tersangka H, inisial H dan kawan-kawan, jumlahnya 6 orang tersangka. Pasal yang kita sangkakan adalah pasal 187 ayat 1 dan atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam yang tanpa izin. Kalau untuk Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Darurat itu undang-undang yang membawa senjata atau senjata penikam, penusuk yang tanpa izin, itu ancaman maksimal kalau tidak salah sekitar 10 tahun kalau nggak salah. Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum yang dibacakan pada sidang sebelumnya menjelaskan bahwa pada 24 Januari 2022 di Jalan Sungai Maruni kilometer 10 masuk, para terdakwa bersama Novan Bugis alias Toto sedang berkumpul di Sekretariat Ortega depan SMA Negeri 2 Kota Sorong. Para terdakwa mendapat kabar jika rekannya Kani Rumaf meregang nyawa akibat dikeroyok sekelompok pemuda tak jauh dari tempat mereka berkumpul. Informasi tersebut menyulut kemarahan para terdakwa dan kemudian mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan jerigen 5 liter berisi Pertalite, lalu bergerak menuju Double O. Para terdakwa berniat menyerang sekelompok pemuda yang bekerja sebagai security Double O yang telah merenggut nyawa Kani Rumaf. Saat tiba di depan gerbang Double O, para terdakwa melihat gedung tempat hiburan tersebut telah terbakar dan banyak orang yang berhamburan keluar menyelamatkan diri. Saksi korban Gregorius Peter alias Gray yang akan keluar menggunakan mobil bersama saksi korban lainnya kemudian dihalangi Novan Bugis dan para terdakwa lainnya. Gray ditarik keluar mobil secara paksa oleh terdakwa Iken Reno, kemudian dianiaya menggunakan senjata tajam sehingga mengalami luka pada bagian badan, tangan, dan bagian paha. Mobil yang ditumpangi Gray dan saksi korban lainnya kemudian dibakar para terdakwa. Tim Liputan Papua Channel.